Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Rasya Fitri dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu identitas, media, dan masyarakat, halayak dalam media, dan pop kultur, subkultur. Nah, untuk pertama nih, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu identitas. Nah, seperti yang terlihat dalam PPT ini, identitas menurut KBBI adalah ciri-ciri keadaan khusus seseorang atau jati diri. Nah, jadi di mana tuh sebuah konsep yang membedakan diri seseorang dengan orang lain dengan cara menentukan bagaimana perannya dalam ke depan dan memutuskan siapakah dirinya dalam kehidupan nanti. Nah, untuk contohnya saya akan mencontohkan identitas diri saya sendiri. Nah, jadi saya tuh berciri-ciri berkulit sawo matang, tinggi 155, berhijab, dan identitas saya adalah mahasiswi berumur 19 tahun yang sekarang sedang belajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu adalah identitas saya. Nah, untuk selanjutnya untuk selanjutnya, nah bagaimana sih pengalaman saya nih tentang diskriminasi karena identitas saya? Nah, untuk pengalaman saya tentang diskriminasi identitas ini, saya pernah mengalami diskriminasi identitas dengan konteksnya itu bahasa. Jadi di mana dulu saya itu pernah tinggal di Sumatera. Untuk informasi aja, saya itu aslinya dari Tegal, Jawa Tengah, di mana saya menggunakan bahasanya tuh Jawa dan medok ngapak gitu. Sedangkan pada saat saya pindah ke Sumatera, di sana kan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa asli saya. Nah, di sini saya mengalami diskriminasi dari teman-teman saya karena mungkin mereka melihat bahasa saya sepertinya unik. Dan karena itulah saya mengalami diskriminasi. Tapi untuk saya sendiri, saya tidak masalah untuk diskriminasi bahasa karena emang seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak banget kultur, budaya, bahasa, agama, dan lain-lainnya. Jadi ini hanya untuk sebagai contoh saja bahwa saya pernah mengalami diskriminasi bahasa. Nah, untuk selanjutnya lagi nih, saya akan menjelaskan juga bagaimana sih media itu mengkonstruksi tentang identitas. Nah, untuk teman-teman tahu sendiri kan yang namanya media sosial Instagram adalah media sosial yang banyak sekali penggunanya. Nah, di dalam media sosial nih, mungkin untuk anak-anak Gen Z kali ya ini, ada yang namanya first account sama second account. Nah, jadi apa sih hubungannya, relasi dari first account, second account ini dengan media mengkonstruksi identitas? Nah, jadi seperti ini saya jelaskan. Jadi ini kan kita menjabarkan mengenai media mengubah identitas ya. Nah, di dalam Instagram sendiri ini, Instagram tuh bisa mengubah identitas seseorang. Contohnya seperti di first account, ada nih seseorang yang first accountnya itu dibikin image-nya, dibikin personal brandingnya tuh kayak berwibawa, atau misterius, atau cerdas, atau dia di first accountnya hanya menampilkan branding dia yang positif gitu. Maksudnya tidak menampilkan sisi-sisi yang lainnya. Sedangkan di second accountnya, dia tuh menampilkan identitas aslinya dia, seperti emang dia mungkin orangnya kocak, lucu gitu-gitu. Sedangkan di first account-nya dia tidak menampilkan sisi itu. Nah, di sini adanya terjadi konstruksi identitas, di mana perbedaan yang sangat sangat jelas dari first account sama second account. Nah, jadi ini untuk contoh media mengkonstruksi tentang identitas. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transmissional view. Jadi cara menganalisis media dengan menggunakan cara pandang transmissional view dan meaning based. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih itu transmissional view dan meaning based. Nah, jadi untuk pandangan transmissional dalam analisis media menekankan pada bagaimana pesan disampaikan kepada penonton tanpa mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut diterima.
Jadi, untuk transmissional view ini, di mana pengirim pesan ini tidak memperdulikan penerimanya memahami pesan yang dimaksud. Jadi pengirim ini tuh hanya berfokuskan kepada ngirimnya aja, jadi nggak peduli sama penerimanya, apakah penerimanya paham akan pesan tersebut gitu. Sedangkan di meaning based atau pemaknaannya, dimana menekankan pada bagaimana penonton menerima, memahami dan memberikan makna terhadap pesan media. Nah, untuk ini kan jelas sangat berbeda ya, perbedaannya sangat signifikan antara transmissional view dan meaning based. Dimana kalau transmissional view itu tidak mementingkan penerima, sedangkan di meaning based itu sangat mementingkan akan pemahaman penerimanya. Jadi ini perbedaan antara transmissional view dan meaning based. Nah, teman-teman, jadi seperti itu untuk perbedaan keduanya. Nah, untuk contohnya bagaimana sih untuk contohnya? Nah, contohnya saya akan mengambil dari iklan televisi ya. Nah, dalam analisis iklan televisi, pendekatan transmissional view akan fokus pada bagaimana pesan iklan tersebut disampaikan kepada penonton. Seperti teknik visual, suara, pesannya. Nah, tanpa mempertimbangkan bagaimana penonton merespon atau memaknai pesan tersebut. Sementara dalam analisis meaning based, peneliti akan memperhatikan bagaimana penonton memaknai pesan iklan tersebut, bagaimana pesan tersebut mempengaruhi persepsi mereka, dan bagaimana pesan tersebut diinterpretasikan sesuai dengan latar belakang, nilai, dan pengalaman individu itu sendiri. Nah, dengan demikian, pandangan transmissional view dan berbasis makna ini memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis media. Nah, jadi untuk kedua ini mempunyai perbedaan ya, sangat jauh gitu. Jadi mempunyai perbedaan dalam menganalisis media dan membantu dalam memahami bagaimana media mempengaruhi dan diterima oleh masyarakat. Nah, jadi untuk selanjutnya nih ada ini ada peta kajian halayak. Apa sih itu peta kajian halayak? Nah, untuk definisinya akan saya jelaskan. Peta kajian halayak adalah suatu gambaran atau representasi tentang siapa saja yang menjadi target atau sasaran dari suatu media atau pesan komunikasi. Nah, peta kajian halayak itu dapat membantu dalam memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan dari halayak yang dituju. Jadi ini itu kayak seperti membantu seseorang untuk menganalisis gitu ya kepada halayak yang dituju gitu. Sedangkan definisi dari peta teori sendiri ini berbeda dengan peta kajian halayak. Nah, sedangkan peta teori adalah suatu gambaran atau representasi tentang teori-teori yang digunakan dalam suatu kajian atau penelitian. Nah, pada peta teori ini dapat membantu dalam kerangka berpikir dan konsep-konsep yang digunakan dalam suatu kajian atau penelitian. Ini sering kita temuin di kayak misalkan skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu gitu. Nah, dimana kan kalau misalkan kita bikin skripsi gitu ada yang namanya teori ya. Nah, ini masuk ke dalam ini peta teori. Nah, dalam kajian budaya dan media, peta teori dapat mencangkup berbagai teori seperti teori agenda setting, teori semiotik, teori narasi, dan lain-lainnya. Jadi ini masuk ke dalam teori komunikasi ya teman-teman. Nah, ini adalah masuk ke materi terakhir dalam video ini. Saya akan menjelaskan apa sih itu pop culture atau singkatan dari popular culture. Nah, budaya populer mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti musik, film, televisi, mode, mungkin fashion, dan lain-lain. Nah, budaya populer dipengaruhi oleh interaksi antar orang-orang dalam kegiatan sehari-hari dan dipengaruhi oleh media massa. Jadi untuk contohnya seperti teman-teman mungkin kalian tahu sendiri kalau misalkan sekarang ini lagi booming-boomingnya K-pop ya, dari Korea Selatan. Korean pop, K-pop. Nah, jadi tuh K-pop ini benar-benar bikin populer kultur ya di Indonesia khususnya, karena kayak masyarakat-masyarakatnya nih melihat melalui media massa, media sosial
itu tuh melihat ke Korea tuh menjadi mengimitasi dan mengubah pola musik, pola fashion, pola film, televisi. Contohnya seperti ini, misalkan yang dulu tuh Indonesia berpakaiannya kebaya ataupun baju-baju yang Jawa ya. Nah, karena masuknya budaya barat nih, nggak cuma K-pop aja, jadi budaya barat mungkin dari mana, Eropa ataupun mana. Nah, untuk contohnya saya ambil dari Korea. Jadi dulu kan Indonesia pakainya kebaya nih. Nah, terus setelah adanya nih budaya pop culture dari Korea Selatan membawa perbedaan fashion dari tahun ke tahun. Misalkan yang tadi yang menggunakan kebaya sekarang menggunakan rok mini ataupun baju lengan pendek ataupun fashion lainnya yang menyerupai Korea Selatan. Jadi masyarakat tuh melihat fashion nih di Korea Selatan menggunakan mungkin televisi atau media sosial, lalu mengimitasi dan menjadikan budaya baru di Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan popular culture. Tapi tidak hanya fashion, popular culture juga mengalami perubahan-perubahan seperti di musik, di filmnya, kayak misalkan dulu di filmnya nih ada yang kalau Indonesia tuh sinetron ya. Nah, di sinetron, tapi karena adanya pop culture ini, adanya imitasi dari luar ini, mengakibatkan masyarakat itu menjadi lebih suka nonton drama Korea atau mungkin drama-drama barat lainnya. Nah, itu adalah pergeseran gitu ya, pergeseran budaya. Nah, ini dinamakan popular culture juga. Ataupun contoh lainnya seperti musik, ya tadinya misalkan musik-musik tradisional, mungkin keroncong atau mungkin musik Jawa gitu kan. Nah, sekarang mengalami pergeseran, mungkin menjadi musik barat, mungkin Coldplay teman-teman kalau teman-teman tahu, terus musik Korea, BTS, NCT gitu-gitu. Jadi kayak mengalami pergeseran ya, musik gitu yang tadinya sepertinya Jawa-Jawa keroncong gitu-gitu mengalami pergeseran. Nah, ini dinamakan dengan popular culture. Sebenarnya ini sangat berdampak, di sisi lain berdampak negatif ya untuk negara kita sendiri, karena menjadikan budaya lama kita nih seakan-akan lama-lama hilang karena adanya budaya baru dari luar. Nah, jadi ini bisa kita kita antisipasi dengan cara kita juga harus mengenal budaya-budaya kita sendiri. Jadi tidak boleh merupakan budaya-budaya lama kita, tidak boleh merupakan mungkin lagu-lagu lama kita, fashion lama kita, kebaya gitu kan, tidak boleh dilupakan. Jadi untuk teman-teman yang emang suka nih ke barat-baratan tapi harus tetap mencintai produk sendiri gitu ya. Nah, perkembangan budaya populer ini dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, jadi udah lama banget ya. Nah, pada saat itu tuh orang Indonesia terpengaruh oleh budaya barat seperti musik dan film Hollywood. Budaya populer semakin berkembang setelah Indonesia merdeka, terutama pada era 1980-an dan 1990-an dengan munculnya musik pop Indonesia dan tayangan televisi seperti sinetron. Nah, untuk budaya populer di Indonesia sangat beragam dan seringkali berubah setiap waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh media massa tanpa disadari. Generasi muda di Indonesia sekarang banyak mengadopsi budaya populer yang diberikan oleh media massa. Jadi emang budaya populer ini tuh sering dinamis ya, sifatnya dinamis, jadi sering berubah-ubah. Jadi kayak ada yang namanya viral ya, jadi dimana di luar negeri ini viral gitu akan sesuatu, pasti akan ada budaya baru masuk ke kita nih. Ada budaya populer baru masuk ke Indonesia gitu. Jadi pop culture ini tuh bersifat dinamis. Nah, jadi dan juga kenapa sih pop culture ini tuh sering terkaitnya tuh oleh generasi muda, karena kan generasi muda atau yang bisa disebut Gen Z ini ya emang suka banget yang namanya budaya-budaya kesana, budaya-budaya barat, budaya-budaya lainnya gitu. Jadi kayak banyak anak-anak muda yang lebih suka condong ke budaya sana. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi juga teman-teman, karena generasi muda sekarang atau generasi Z adalah orang yang akan melanjutkan penerus bangsa. Jadi oleh karena itu kita perlu ada yang namanya pelestarian budaya. Jadi mengenalkan budaya-budaya lama ke anak-anak generasi muda atau Gen Z sekarang ini.
Nah, itu adalah semua penjelasan yang saya jelaskan mulai dari identitas masyarakat sampai pop kultur ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan, mungkin ada beberapa kata yang agak salah atau belibet, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.